Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas kehadirannya kita bisa berkumpul pada acara rapat pagi hari ini. Oke, yang saya hormati kepada Bapak Insinyur Dimas Aditya selaku pimpinan, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Divisi yang sudah hadir dalam rapat kali ini. Baiklah, saya akan membacakan agenda rapat hari ini, yakni pembukaan, pengarahan dari Bapak Insinyur Dimas Aditya, laporan dari setiap divisi manajer, dilanjut dengan pembahasan inti rapat, serta tanya jawab. Dan yang terakhir penutup. Langsung saja kepada Bapak Insinyur Dimas Aditya kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak atau Ibu sekalian. Seperti yang sudah diketahui bahwasanya omset perusahaan selama 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan secara signifikan. Untuk ini kita akan membahasnya pada rapat kali ini. Apa saja faktor penyebab penurunan omset tersebut dan bagaimana strategi untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengetahui laporan dari setiap divisi. Yang pertama, divisi pemasaran, saya persilakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama setahun terakhir. Tingkat penjualan mengalami penurunan sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar. Akan tetapi kian hari semakin mengalami penurunan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Apa sudah diketahui penyebabnya? Setelah kami teliti, terdapat pesaing sejenis yang memiliki harga lebih terjangkau dari produk kita. Meskipun dari segi kualitas produk kita sangat unggul, akan tetapi produk mereka banyak diminati karena harganya lebih terjangkau. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Permasalahan kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari bagian keuangan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi perusahaan setahun ini masih dalam kondisi stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh manajer pemasaran bahwa penjualan sedang mengalami penurunan. Tersebut bisa terjadi ternyata penyebabnya karena tingkat penjualan kita tahun lalu sangat melampaui target, dan karena itulah perusahaan kita saat ini masih terselamatkan. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Alia. Selanjutnya dari bagian produksi, apakah ada keluhan? Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Proses produksi masih berjalan dengan baik. Hanya saja akhir-akhir ini beberapa mesin yang kita miliki sering mengalami kendala seperti tidak beroperasi dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi keluhan pekerja di bagian produksi. Kalau boleh memberi masukan, sebaiknya kita segera melakukan servis pada mesin-mesin produksi yang kita miliki, mengingat sebenarnya saat ini memang sudah mendekati jadwal servis tahunan. Terima kasih atas penjelasannya. Saran diterima. Kita akan segera melakukan akan segera menghubungi pihak terkait untuk melakukan servis pada mesin-mesin agar proses produksi berjalan dengan lancar. Selanjutnya dari bagian personalia, apakah ada keluhan? Terima kasih sebelumnya atas kesempatan berbicara yang Bapak berikan. Setelah saya analisis, tidak ada masalah besar yang terjadi dari para karyawan. Semuanya bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Terima kasih atas penjelasannya. Syukurlah jika tidak ada keluhan dari para karyawan. Yang terakhir dari bagian administrasi dan gudang, apakah ada keluhan? Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Semua produk yang berada di gudang tersimpan dengan baik dan terawat. Begitu juga dengan kegiatan administrasi yang berjalan sebagaimana mestinya. Adapun satu-satunya masalah dari bagian kami adalah keadaan gudang yang mulai menyempit karena penjualan produk sedang mengalami penurunan. Sedangkan bagian produksi tetap memproduksi sebagaimana mestinya. Hal inilah yang dikhawatirkan jika dibiarkan saja. Maka gudang yang kita miliki tidak akan cukup lagi untuk menampung semua barang yang sudah diproduksi. Terima kasih Bapak Ardan, Bapak Rapa atas penjelasannya. Baiklah, karena semua sudah menyampaikan keluhannya masing-masing dan kita akan mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan omset perusahaan mengalami penurunan omset. Untuk ini, apakah ada yang ingin menyampaikan ide untuk kembali meningkatkan penjualan produk serta mengatasi beberapa kendala yang terjadi dari masing-masing di bagian? Izin pendapat Pak.
Terkait dengan menurunnya tingkat penjualan produk kita, menurut saya yang harus kita lakukan adalah memperbarui cara mempromosikan produk, karena bisa dikatakan bahwa dari tahun ke tahun perusahaan kita selalu menggunakan cara yang cenderung menonton. Ide yang bagus. Apakah menurut Anda cara seperti apa yang efektif untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Namun menurut saya yang paling utama adalah dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dan itu kita juga harus mulai menjual produk secara online di beberapa aplikasi komerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Maaf Pak, menyilat saya sangat sependapat dengan Pak Randy karena hal tersebut sangat dibutuhkan mengingat di masa sekarang ini belanja online sangat diminati karena lebih praktis dan juga bisa menghemat waktu. Bagaimana yang lainnya? Apakah setuju? Setuju. Produksi enak. Jika boleh menambahkan saran, menurut saya untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan yang disebabkan karena adanya pesaing yang menjual dengan produk sejenis yang lebih terjangkau, sehingga Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Yati karena seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa bahwa kondisi gudang semakin hari semakin menyempit karena jumlah produksi tidak sebanding dengan penjualannya. Untuk itu sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu dan memfokuskan pada produk yang sudah ada. Lalu bagaimana cara kita agar dapat bersaing? Kita bisa memberikan potongan harga sebesar 10-25% untuk terutama bagi para distributor, konsumen tetap, dan pembeli yang membeli dengan jumlah besar. mungkin saran Ibu Alia lebih tepat, tetapi bukankah dengan memberi diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan yang didapat semakin sedikit? Ya benar, keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit, tetapi dalam keadaan darurat yang cukup darurat seperti ini, lebih baik mendapat keuntungan sedikit daripada barang tidak terjual sama sekali, dan tentunya perusahaan kita akan lebih merugi. Baiklah, kita akan menggunakan saran dari dari Bu Alia. Proses produksi akan dikurangi dan dihentikan sementara pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Kita akan lebih memfokuskan pada penjualan produk yang tersedia dan memberikan diskon 10-25%. Keputusan ini dipilih sebagai strategi peningkatan penjualan juga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di perusahaan di bagian gudang. Bukankah begitu, Bapak Rapa? Benar sekali Pak, saya rasa ini pilihan yang harus dilakukan saat ini. Baiklah. Selanjutnya untuk Aulia, apakah semua saran yang diberikan sudah cukup atau ada yang lain? Terima kasih Pak. Sebelumnya saya rasa saran-saran yang diberikan akan sangat membantu dengan promosi di sosial media yang berkaitan dengan penjualan produk secara online. Saya ingin sedikit menambahkan saran bagaimana untuk lebih meningkatkan semangat kerja para karyawan. Kita rencanakan liburan akhir tahun jika target perusahaan sudah tercapai. Bisa. Pemasaran. Baik Pak. Baik, saran disetujui. Segera lakukan tindakan-tindakan terkait agar tujuan lebih cepat tercapai. Adapun untuk masalah dana yang dibutuhkan bisa dibicarakan Ibu Aulia setelah ini. Baik Pak. Yang terakhir untuk Ibu Inayasa nih.
Yang terakhir untuk Ibu Viola, apakah ada yang lain yang disampaikan? Saya ingin sedikit menambahkan saran bagaimana untuk lebih meningkatkan semangat kerja para karyawan. Kita rencanakan liburan akhir tahun jika target perusahaan sudah tercapai. Saran yang menarik, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut nanti pada saat target sudah tercapai. Baiklah, terima kasih atas semua pendapat yang Bapak dan Ibu berikan. Saya cukupkan rapat kali ini. Semoga semua strategi ulang. Saran yang menarik, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut pada rapat pada saat target sudah tercapai. Baiklah, saya cukupkan rapat kali ini. Semoga strategi kita akan anjing susah. Okelah. Saran yang menarik, hal tersebut dapat dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut nanti pada saat target sudah tercapai. Baiklah, terima kasih semua atas semua pendapat yang Bapak Ibu berikan. Saya cukupkan rapat kali ini. Semoga strategi yang kita susun dapat berjalan sesuai harapan dan mengatasi semua permasalahan yang ada. Selanjutnya saya serahkan kepada sekretaris saya. Baiklah, alhamdulillah rapat sudah berlangsung dengan lancar. Sebelumnya mengakhiri rapat ini, saya akan membacakan hasil rapat pada hari ini. Yaitu 1. Akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi. Yang kedua, melakukan produksi melalui media sosial. Yang 3, menjual produk secara online melalui e-commerce. Yang keempat, mengurangi proses produk dan menghentikan sementara produksi pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Yang kelima, fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10 sampai dengan 25%. Yang keenam, mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai perusahaan. Dengan memfokuskan pada potongan harga, kualitas produk yang kredibilitas yang perusahaan kita miliki sehingga menarik minat klien. Yang ketujuh, rencana liburan akhir tahun bagi para karyawan jika target perusahaan terpenuhi. Demikian rapat pada hari ini. Semoga kedepannya perusahaan kita semakin maju dan berkembang. Amin. Bila ada kesalahan dari saya, mohon maaf. Selamat siang dan salam beristirahat. Good.